Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang, Kakak. Selamat siang, Mbak. Oke, pertama-tama mungkin kita perkenalan dulu ya. Dari saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fania Sevlanda Putri Hendrawan dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Baik, mungkin sekarang kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Naswa Anandita Putri Praitno. Mbaknya bisa panggil saya Cua aja, Kak Cua atau Kak Naswa, terserah Mbaknya. Ya, oke. Halo Kakak Naswa. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada Kakak Naswa sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di Jimit saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara rinci BMC usaha jasa antar jemput menggunakan mobil kami kepada Kakak Naswa ya. Sebelumnya saya izin bertanya nih kepada Kakak Naswa. Apakah Kakak sering menggunakan jasa antar jemput menggunakan mobil? Sering ya, apalagi kan adik saya itu sekolah dan kebetulan sekolahnya tuh lumayan jauh dari rumah. Jadinya tidak memungkinkan orang rumah itu dapat antar jemput dia gitu. Hmm. Nah, kalau iya, apakah selain mencari driver yang terpercaya, apakah Kakak Naswa juga melihat dari segi harga? Kayak membandingkan harga dari aplikasi ojek online A dan B mana yang lebih murah gitu. Saja ya, apalagi kan ojek online itu kan harganya itu kan mm, bisa dibilang mahal ya, apalagi kan sepeda motor gitu. Jadi kalau hujan, kalau panas itu nggak memungkinkan gampangnya dia pulang gitu. Jadi nggak memungkinkan lah kalau antar jemput kan sudah pakai mobil, terpercaya lah intinya. Ya. Nah, kan kakak juga lihat dari segi harga tuh, selain driver yang terpercaya. Nah, kami merekomendasikan kepada kakak untuk mempertimbangkan menggunakan jasa dari kami, karena selain driver yang berpengalaman, aman, nyaman, dan terpercaya, harga yang kami berikan tuh termasuk lebih murah dibandingkan harga aplikasi ojek online yang sudah cukup dikenal saat ini. Oke. Baik, langsung saja pada pemaparan BMC usaha kami, yaitu BMC ini. Yang pertama itu ada customer segment ya. Layanan antar jemput mobil yang kami tawarkan tuh dibuat dengan mengutamakan fleksibilitas dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai kebutuhan pelanggan. Kami sadar kalau kebutuhan transportasi itu nggak sama kan, bisa datang dari berbagai usia, pekerjaan, dan latar belakang sosial. Maka dari itu kami nggak hanya fokus ke satu target pasar tertentu, tapi berusaha menjangkau lebih luas supaya bisa melayani banyak kalangan ya. Jadi layanan kami dibuat untuk memenuhi kebutuhan semua orang, mulai dari bayi yang butuh perjalanan aman dan nyaman yang ditemani oleh orang tua, anak-anak dan remaja yang butuh transportasi ke sekolah atau kuliah, sampai lansia yang sering butuh bantuan khusus buat bergerak. Selain itu, hasil riset awal dan analisis pasar menunjukkan kalau layanan ini punya potensi yang besar, dapat menjadi solusi praktis buat dua kelompok utama, yakni anak-anak sekolah yang butuh transportasi yang bisa diandalkan, dan para profesional atau pekerja yang sering kesulitan mengatur perjalanan karena jadwal yang padat dan macet ya di kota. Dengan cara ini kami itu berkomitmen untuk memberi layanan transportasi yang nggak cuma efektif tapi juga inklusif untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat secara keseluruhan. Lalu yang kedua itu ada value proposition. Kita hadir buat ngasih solusi transportasi yang praktis dan murah lewat jasa antar jemput mobil. Layanan ini dibuat eh, mengakomodasi kebutuhan transportasi berbagai kalangan, mulai dari antar jemput anak sekolah, bantu mobilitas pekerja, sampai memudahkan orang dewasa dalam aktivitas sehari-hari. Di tengah banyaknya platform transportasi online kayak ojek online, kita datang dengan keunggulan utama, yakni harganya yang lebih murah. Kita paham kalau
biaya transportasi itu sangat penting buat banyak orang. Maka dari itu kami berkomitmen memberi layanan berkualitas dengan tarif yang lebih murah di kantong, bahkan lebih hemat dibanding opsi transportasi online lainnya. Dengan harga yang kompetitif ini, kita yakin bisa menarik perhatian pelanggan yang mencari alternatif transportasi murah tanpa mengurangi kenyamanan dan keamanan. Layanan kita juga punya tarif yang stabil dan mudah diprediksi, jadi pelanggan bisa atur anggaran transportasinya lebih baik. Nah, harga yang terjangkau ini menjadi nilai plus dan juga dapat membantu uh, dan juga dapat membuat pelanggan semakin yakin buat pilih layanan kita sebagai solusi transportasi yang efisien dan lebih hemat. Lalu yang ketiga itu ada channels. Dalam upaya menjangkau pasar yang lebih luas dan efektif, kami juga merancang strategi promosi yang komprehensif dan terintegrasi yang mencakup berbagai saluran komunikasi untuk memastikan pesan kami sampai kepada target audiens. Strategi ini berfokus pada 3 pilar utama. Nah, yang pertama itu kami akan memanfaatkan kekuatan media sosial secara optimal. Platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp Business yang akan menjadi ujung tombak promosi digital kami. Melalui platform ini, kami akan memaksimalkan promosi dengan berbagai cara. Yang pertama itu membuat konten yang menarik dan informatif, yakni kami pasti akan membagikan konten visual yang menarik seperti foto dan video, mobil yang bersih dan terawat, testimoni pelanggan, serta infografis tentang keamanan dan kenyamanan layanan kami. Kami juga akan membuat konten interaktif seperti kuis dan polling untuk meningkatkan engagement dengan calon pelanggan. Nah, kami juga melakukan pemasangan iklan tertarget yang disesuaikan dengan demografi dan minat calon pelanggan. Misalnya, menargetkan iklan kepada orang tua yang memiliki anak usia sekolah atau karyawan yang bekerja di area perkantoran tertentu. Lalu yang ketiga itu merespon pertanyaan dan komentar dari pengguna secara cepat dan profesional, serta membangun komunikasi online yang solid. Lalu yang keempat ini kami pasti akan mengadakan promo dan diskon eksklusif ya. Jadi kami itu akan menawarkan promo dan diskon khusus bagi pengguna media sosial, seperti diskon untuk pemesanan pertama atau paket langganan bulanan. Lalu yang kelima itu ada WhatsApp Business. Kami pasti akan sangat memanfaatkan fitur WhatsApp Business ini untuk memberikan informasi layanan, menerima pemesanan, memberikan customer support yang responsif. Nah, lalu di poin kedua itu kami juga akan menjalankan promosi offline yang efektif menjangkau target audiens di dunia nyata. Beberapa strategi yang akan kami implementasikan itu yang pertama mencetak kartu nama. Nah, mencetak kartu nama yang profesional dan informatif untuk dibagikan kepada calon pelanggan potensial. Lalu yang kedua itu memasang poster dan brosur di lokasi-lokasi strategis seperti sekolah, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan tempat umum lainnya yang sering dikunjungi target pasar kami. Desain poster dan brosur akan dibuat menarik dan mudah diingat pastinya. Lalu yang ketiga itu menjalin kerjasama dengan komunitas-komunitas lokal seperti komunitas sekolah atau perkantoran untuk mempromosikan layanan kami. Lalu yang keempat itu event dan sponsorship. Jadi kami pasti akan mengikuti event atau kegiatan komunitas serta mensponsori kegiatan yang relevan dengan target pasar kami. Lalu poin ketiga itu kami sangat percaya pada kekuatan rekomendasi dari mulut ke mulut. Jadi atau word of mouth. Kami akan mendorong pelanggan yang puas untuk merekomendasikan layanan kami kepada teman, keluarga, dan kolega mereka dengan cara yang pertama membuat program referral yang memberikan insentif bagi pelanggan yang berhasil mengajak orang lain untuk menggunakan layanan kami. Lalu yang kedua memberikan pelayanan yang terbaik dan melebihi ekspektasi pelanggan sehingga mereka puas dan termotivasi untuk merekomendasikan layanan kami. Lalu yang ketiga, mengumpulkan testimoni positif dari pelanggan dan mempublikasikannya di media sosial dan website kami. Yang keempat, fokus memprioritaskan kepuasan pelanggan sebagai kunci utama karena pelanggan yang puas akan menjadi brand ambassador yang paling efektif
bagi bisnis kami. Lalu yang keempat itu ada customer relationship. Dalam era mobilitas yang dinamis ini, kami memahami bahwa layanan antar jemput mobil bukan hanya sekedar transportasi, tetapi juga sebuah pengalaman. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk membangun hubungan pelanggan yang solid dan berkelanjutan melalui 4 pilar utama yang akan memastikan kepuasan dan loyalitas pelanggan kami. Di zaman serba cepat kini, eh, kami itu sangat mengerti bahwa antar jemput mobil itu bukan hanya sekedar tentang pergi dari titik A ke titik B ya, tetapi tentang pengalaman yang menyenangkan. Jadi maka dari itu, kami sangat serius untuk membuat pelanggan betah dan terus memilih layanan kami. Nah, bagaimana caranya? Dengan fokus keempat hal ini. Jadi yang pertama itu kami mengutamakan pelayanan personal yang mendalam. Ini bukan sekedar sapaan ramah, tetapi lebih dari itu. Setiap interaksi dengan pelanggan mulai dari pemesanan hingga pengantaran dirancang untuk memberikan sentuhan personal. Kami mendengarkan kebutuhan spesifik pelanggan, memberikan rekomendasi yang sesuai, dan berusaha melampaui ekspektasi mereka. Contohnya, pengemudi kami dilatih untuk mengingat eh, preferensi pelanggan seperti suhu kabin yang disukai atau rute alternatif yang dihindari. Kami juga menyediakan layanan concierge virtual yang siap membantu pelanggan dengan informasi tambahan atau permintaan khusus selama perjalanan. Lalu yang kedua, komunikasi yang efektif dan proaktif itu adalah kunci. Kami percaya bahwa komunikasi yang baik itu fondasi dari hubungan yang kuat. Kami tidak hanya menunggu pelanggan menghubungi kami, tetapi juga secara proaktif memberikan informasi yang penting seperti konfirmasi pemesanan, perkiraan waktu tiba, dan informasi lalu lintas terkini. Kami memanfaatkan berbagai saluran komunikasi seperti SMS, aplikasi chatting, dan email untuk memastikan pelanggan selalu terhubung dengan kami. Kami juga menyediakan layanan pelanggan 24/7 untuk menjawab pertanyaan atau menangani keluhan dengan cepat dan efisien. Lalu yang ketiga, kami menghargai loyalitas pelanggan kami dengan memberikan program diskon dan apresiasi yang menarik. Kami menawarkan berbagai jenis diskon nih Kak. Jadi seperti diskon untuk pelanggan baru, diskon untuk pemesanan berulang, dan diskon khusus pada hari-hari tertentu seperti Christmas atau Lebaran kayak gitu. Selain itu kami juga memiliki program loyalitas yang memberikan poin reward setiap kali pelanggan menggunakan layanan kami. Poin-poin ini dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah menarik seperti diskon tambahan, upgrade layanan, atau merchandise eksklusif ya. Hal ini kami lakukan sebagai bentuk terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan pelanggan kepada kami. Lalu yang keempat, itu kami sangat menghargai feedback pelanggan. Kami percaya bahwa masukan dari pelanggan adalah sumber informasi yang berharga untuk terus meningkatkan kualitas layanan kami. Kami menyediakan berbagai saluran untuk pelanggan memberikan feedback seperti survei online, formulir, feedback di aplikasi, dan interaksi langsung dengan tim layanan pelanggan kami. Kami juga secara aktif memantau media sosial dan platform online lainnya untuk mendengarkan pendapat pelanggan. Setiap feedback yang kami terima akan dianalisis dan ditindaklanjuti dengan serius untuk memastikan kami selalu memberikan layanan yang terbaik. Lalu yang kelima, ini ada revenue streams. Nah, agar usaha antar jemput mobil kita bisa terus berjalan lancar dan semakin baik, kami punya beberapa sumber penghasilan. Nah, sumber pendapatan utama kami itu yang pertama insentif dan bonus untuk mitra pengemudi. Jadi kami percaya bahwa mitra pengemudi adalah aset terpenting bagi kami. Oleh karena itu, kami menyediakan sistem insentif dan bonus yang menarik berdasarkan kinerja, jumlah perjalanan, dan faktor-faktor lainnya. Hal ini bertujuan untuk memotivasi mitra pengemudi memberikan pelayanan terbaik dan meningkatkan retensi pengemudi di platform kami, yang pada akhirnya berdampak positif pada ketersediaan dan keandalan layanan bagi pelanggan.
Lalu yang kedua itu tarif perjalanan yang kompetitif dan transparan. Kami menetapkan tarif perjalanan yang kompetitif dan transparan, dihitung berdasarkan jarak tempuh, waktu perjalanan, dan faktor-faktor yang lain seperti permintaan pada jam sibuk. Sistem perhitungan tarif ini dirancang untuk memberikan nilai yang adil bagi pelanggan dan mitra pengemudi, serta memastikan transparansi biaya sejak awal pemesanan ya. Oke, kami juga menawarkan opsi tarif tetap untuk rute-rute tertentu untuk memberikan kepastian biaya kepada pelanggan. Misalnya ke Unesa Lidawetan, ke Unesa Ketintang itu harganya sekian, seperti itu. Oke, lalu yang ketiga itu strategi pemasaran yang apa ini? Saya lupa. Oh ya, strategi pemasaran yang komprehensif untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan brand awareness. Kami menerapkan strategi pemasaran yang komprehensif meliputi pemasaran mandiri melalui berbagai saluran serta pemanfaatan media sosial secara optimal. Nah, aktivitas pemasaran ini tuh bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengguna dan frekuensi penggunaan layanan kami yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan memungkinkan kami untuk terus berinvestasi dalam peningkatan kualitas layanan. Lalu yang keenam ini ada key research ya. Dalam menjalankan layanan antar jemput yang handal dan berkualitas, kami itu mengandalkan sejumlah sumber daya utama yang krusial. Sumber daya ini menjadi fondasi operasional dan jaminan mutu layanan kami kepada pelanggan. Yang pertama itu pasti kendaraan mobil. Nah, aspek pertama dan terpenting adalah ketersediaan kendaraan mobil yang memadai. Kami tidak hanya menyediakan mobil sebagai alat transportasi, tetapi juga memastikan setiap unit dalam kondisi prima melalui perawatan berkala dan pemeriksaan rutin ya. Ini sangat penting untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan kelancaran perjalanan setiap pelanggan kami. Untuk lebih lanjut, kami juga mempertimbangkan variasi jenis mobil yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Misalnya mobil keluarga untuk rombongan atau mobil yang lebih ekonomis untuk perjalanan individu atau 2-3 orang saja. Nah, kebersihan dan keterampilan mobil juga menjadi prioritas kami untuk memberikan kesan profesional dan menyenangkan bagi pelanggan. Lalu yang kedua itu driver berpengalaman. Sumber daya manusia merupakan aset berharga bagi kami. Kami memperkerjakan pengemudi yang tidak hanya memiliki SIM yang sah dan masih berlaku, tetapi juga memiliki pengalaman mengemudi yang mumpuni. Jadi lebih dari sekedar menguasai teknik mengemudi. Pengemudi kami dibekali dengan pengetahuan rute jalan yang luas, baik jalan utama maupun alternatif untuk menghindari kemacetan dan memastikan efisiensi waktu perjalanan. Nah, selain itu, kami menekankan pentingnya sikap profesional, ramah, dan bertanggung jawab kepada setiap pengemudi. Mereka dilatih untuk memberikan pelayanan terbaik, menjaga etika berkendara, dan mengutamakan keselamatan penumpang pastinya. Lalu yang ketujuh itu ada key activities. Dalam menjalankan usaha jasa antar jemput mobil ini, kami memfokuskan diri pada beberapa key activities yang esensial untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Aktivitas-aktivitas tersebut adalah sebagai berikut ini ya, yaitu yang pertama layanan transportasi ya. Layanan transportasi, kami tidak hanya menyediakan layanan antar dari titik A ke B, tetapi lebih dari itu, kami juga menawarkan solusi transportasi yang komprehensif, yaitu mencakup uh, perencanaan rute yang efisien, terus menyesuaikan jadwal berdasarkan kebutuhan pelanggan, serta ketersediaan berbagai jenis kendaraan untuk mengakomodasi kebutuhan yang beragam mulai dari perjalanan individu hingga rombongan. Lalu yang kedua itu layanan drive yang profesional dan terlatih. Spek ini jauh melampaui sekedar mengendarai mobil. Kami menginvestasikan sumber daya dalam perekrutan dan pelatihan pengemudi yang profesional, berlisensi, dan berpengalaman. Jadi mereka tidak hanya mahir dalam
mengemudi dengan aman dan nyaman, tetapi juga dibekali dengan pengetahuan tentang rute alternatif, etika pelayanan pelanggan yang prima, serta kemampuan untuk menangani situasi darurat dengan tenang dan efektif. Layanan kami akan memastikan perjalanan pelanggan merasa aman, nyaman, tepat waktu, dan menyenangkan. Lalu yang ketiga itu riset dan pengembangan. Kami percaya bahwa inovasi adalah kunci untuk tetap relevan dan kompetitif. Oleh karena itu, kami dengan aktif melakukan riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas layanan kami. Hal ini mencakup pemantauan tren pasar, pengumpulan umpan balik pelanggan, penerapan teknologi terkini dalam sistem pemasaran dan pelacakan, serta evaluasi performa secara berkala untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan ya. Dengan demikian, kami selalu berusaha memberikan layanan yang terbaik dan memenuhi ekspektasi pelanggan yang terus berkembang. Lalu yang keempat, menjaga kendaraan dalam kondisi baik. Keamanan dan kenyamanan pelanggan adalah prioritas utama kami. Untuk itu, kami memastikan seluruh kendaraan kami selalu dalam kondisi prima melalui program pemeliharaan dan perawatan yang rutin dan terencana. Hal ini meliputi pemeriksaan berkala, penggantian suku cadang yang uh, aus, terus kebersihan interior dan eksterior kendaraan dan serta penerapan standar keselamatan yang ketat ya. Dengan menjaga kendaraan dalam kondisi baik, kami memaksimalkan risiko kami meminimalkan resiko gangguan teknis dan memastikan perjalanan yang lancar dan aman bagi setiap pelanggan. Nah, di sini yang ke-8 itu ada key partnership. Nah, salah satu kerjasama utama yang kita tawarkan dalam layanan antar jemput mobil ini adalah untuk meningkatkan jumlah pelanggan, khususnya dari kalangan anak sekolah. Kami aktif mendekatkan orang tua dan wali murid karena kami sangat mengerti dengan kesibukan mereka yang sering menjadi hambatan buat mengantar atau menjemput anaknya ke sekolah. Layanan kami hadir sebagai solusi transportasi yang aman, nyaman, dan bisa diandalkan. Kami akan menjalankan berbagai strategi promosi yang terarah dan efektif. Beberapa langkah yang kami lakukan antara lain itu kerjasama dengan pihak sekolah pastinya, seperti bagi-bagi flyer, pasang pengumuman di papan informasi, atau ikut acara sekolah. Selain itu, kita juga memakai media sosial dan website buat jangkau lebih banyak orang lewat kegiatan ini. Kita bisa langsung menawarkan jasa antar jemput kita ke orang tua atau wali murid, menjelaskan kelebihan layanan kita, dan memberi info lengkap soal rute, jadwal, dan tarifnya. Walaupun fokus utama kita antar jemput anak sekolah, layanan kita juga fleksibel dan terbuka buat kebutuhan transportasi lain seperti urusan pribadi, bisnis, pekerja kantoran, atau acara tertentu. Dengan layanan yang praktis, efisien, dan andal, kita siap menjadi solusi transportasi untuk semua kalangan. Lalu yang terakhir ada konstruktur. Untuk menjalankan usaha jalan antar jemput yang handal dan berkualitas, kami sangat paham dalam pentingnya pengelolaan keuangan yang efektif. Maka dari itu kami membuat struktur biaya yang lengkap. Ada 3 komponen utama yang saling terkait. Pertama itu biaya pemeliharaan yang mencakup perawatan rutin kendaraan seperti ganti oli, servis berkala, terus cek ban, dan perbaikan komponen lainnya. Pemeliharaan ini penting banget supaya kendaraan tetap dalam kondisi yang prima, aman, dan nyaman buat pelanggan. Ini jadi investasi yang sangat penting untuk menjaga performa dan keamanan kendaraan. Lalu yang kedua itu ada biaya operasional yang meliputi pengeluaran harian seperti bahan bakar, tol, parkir, gaji sopir, dan biaya administrasi. Kalau biaya operasional dikelola dengan efisien, itu bisa berpengaruh langsung ke harga yang lebih bersaing buat pelanggan. Lalu yang terakhir itu biaya promosi yang digunakan untuk kegiatan pemasaran dan branding seperti iklan online dan offline,
membuat materi promosi, dan ikut serta dalam event-event tertentu. Investasi di promosi penting supaya usaha kami bisa menjangkau lebih banyak orang dan punya citra yang positif. Baik, demikian penjelasan BMC usaha jasa dari perusahaan kami. Selanjutnya akan dilakukan sesi diskusi dan tanya jawab, dan saya hanya membatasi maksimal 3 pertanyaan dari Kakak Nashwa karena keterbatasan waktu. Mungkin ada yang ditanyakan, Kak? Baik, Mbak. Saya mau tanya 2 pertanyaan aja ya. Boleh? Apa boleh? Boleh? Oke. Yang pertama, kalian tadi mengatakan bahwa target kalian adalah anak-anak, anak sekolahan. Dan kemungkinan mereka adalah mereka memiliki wali murid yang bisa dibilang bekerja dan sibuk ya kan. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kalian meyakinkan para wali murid tersebut jika jasa antar jemput kalian itu dapat dipercaya, apalagi di zaman yang sekarang di mana kejahatan itu dapat menimpa siapapun dan apapun keadaannya. Baik, izin langsung menjawab ya Kak. Nah, kami itu kan sangat mengutamakan keamanan dan kenyamanan para pelanggan ya, terutama anak-anak sekolah selama perjalanan. Kami akan meyakinkan para wali murid bahwa jasa kami itu terpercaya dan aman karena sopir kami pastinya berpengalaman dan telah menjalani pemeriksaan latar belakang yang sangat ketat. Dengan aplikasi pelacakan GPS, para wali murid dapat memantau posisi kendaraan anaknya secara real time dan merasa tenang sepanjang waktu. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para anak sekolah bahkan hingga lansia dan balita dengan menyediakan kursi bayi yang pastinya harus menambah biaya ya jika diperlukan. Apakah sudah terjawab? Permisi Kak, mic-nya belum dinyalakan. Oh, jadi kalian tuh akan menyediakan GPS yang nantinya akan disambungkan oleh perangkatnya wali murid yang layaknya aplikasi ojek online seperti itu, serta memberikan kenyamanan bagi lansia, diberikan kursi khusus, tapi dengan tarif tambahan seperti itu. Iya, betul. Oke. Baik, pertanyaan kedua, eh, untuk pengemudinya, pastinya kalian itu memilih pengemudi yang sudah berSIM, apalagi di zaman sekarang terkadang orang itu memiliki SIM namun bukan 100%, bukan 100% dia mendapatkan dengan usahanya sendiri gitu. Ya. Yang kalau sekarang itu bisa dibilang nembak gitu ya. Nah, bagaimana cara kalian mengantisipasi adanya pengemudi yang seperti itu meskipun keahliannya itu bisa dibilang bagus gitu? Eh, Oke, izin menjawab langsung ya Kak. Jadi proses seleksi pengemudi itu memang sangat penting untuk memastikan penumpang bisa merasa aman, nyaman ya. Nah, pertama-tama tentu saja kami memeriksa persyaratan dasar seperti kepemilikan SIM yang sah. Tapi seleksinya nggak berhenti di situ. Kami juga mengadakan tes praktik mengemudi yang dibuat untuk mensimulasikan berbagai kondisi jalan mulai dari lalu lintas yang macet sampai medan yang sulit ya, supaya benar-benar tahu kemampuan calon pengemudi itu. Selain itu, ada juga wawancara mendalam. Ini nggak cuma untuk mengecek pengalaman mereka, tapi juga menggali motivasi, sikap, dan pemahaman soal aturan lalu lintas. Dokumen seperti SIM, surat kerja, atau surat rekomendasi juga kami verifikasi untuk memastikan semuanya valid. Tes psikolog itu juga penting sekali karena dari
situ kami bisa melihat kestabilan emosi, kemampuan beradaptasi, dan kecerdasan emosional calon pengemudi. Riwayat pengemudi seperti catatan tilang atau kecelakaan juga jadi bahan evaluasi untuk menilai tingkat kehati-hatian mereka. Nah, setelah lolos seleksi, pelatihan berkelanjutan tetap kami lakukan supaya pengemudi terus mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan memahami standar keselamatan yang ditetapkan perusahaan. Jadi dengan proses yang menyeluruh seperti ini, kami akan bisa mendapat pengemudi yang bukan hanya terampil, tetapi juga punya sikap profesional dan peduli pada keselamatan. Apakah sudah terjawab, Kakak Naswa? Baik, Mbak, terjawab sekali. Oke, hanya 2 pertanyaan. Iya, Mbak, cukup 2 pertanyaan saja. Soalnya saya kira em, bisnis Mbaknya sudah cukup bagus, saya sudah puas sih dengar presentasinya tadi. Baik, usai sudah diskusi dan tanya jawabnya, mungkin dari penjelasan PMC usaha jasa antar jemput mobil yang saya jelaskan tadi, apakah Kakak Naswa ada masukan untuk menjadikan jasa kami lebih baik untuk kedepannya? Ada sih, ada satu masukan, khususnya di eh, customer relationship. Jadi saya mungkin nanti pastinya kebanyakan customer kalian adalah anak-anak sekolahan, betul? Betul. Nah, dan mohon maaf suaranya mengganggu. Jadi kebanyakan anak pastinya pada jenjang SD sampai SMP, karena di SMA kan jarang ya, karena mereka sudah bisa membawa kendaraan sendiri seperti itu. Nah, pastinya itu anak-anak pastinya rumahnya ada yang jauh dengan perjalanan yang lebih jauh pula, betul? Betul. Hmm. Nah, mungkin saya akan memberikan saran di mana kalian bisa memberikan snack atau minuman atau mungkin hand sanitizer atau tisu yang nantinya akan diletakkan di dalam mobil. Jadi mereka dengan perjalanan yang jauh itu dapat lebih nyaman dan santai di dalam mobil itu tanpa merasa kebosanan gitu. Oh, baik-baik. Eh, Terima kasih atas masukannya. Kami juga akan pasti meningkatkan usaha jasa kami menjadi lebih baik. Baik, selesai sudah pemaparan BMC usaha jasa antar jemput mobil. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan ya Kak Raswa. Baik, sama-sama ya Mbak ya. Terima kasih juga atas atensi dan partisipasinya. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Kakak Naswa yang sudah meluangkan waktunya untuk saya eh, menjelaskan usaha saya kepada Kakak, dan juga terima kasih juga telah memberikan masukan yang itu sangat berarti bagi kami. Saya Fania Seflanda Putri Hendrawan. eh, Sorry ya, saya Fania Seviolanda Putri Hendrawan, izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Makasih warahmatullahi Kakak Naswa. wabarakatuh.